Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di sini kita akan belajar tentang materi yang berjudul uji validitas kesesuaian kuesioner. Nah, apa itu uji validitas kuesioner? Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, dasar pengambilannya itu ada dua: pembandingan nilai R hitung dengan R tabel dan melihat nilai signifikasi. Oke, langsung saja ke prakteknya. Kita ke SPSS langsung. Nah, di sini itu adalah data responden. Nah, kalau di sini data pernyataannya. Oke, langsung saja kita ke analyze, ke correlate, langsung ke bivariate. Nah, ini langsung dipindahkan ke variabel. Langsung klik OK. Nah, cara mengetahui valid atau tidaknya data tersebut langsung saja kita lihat. Nah, di sini untuk mengetahui valid atau tidaknya data dengan nilai R hitung dengan atau R tabel. Jadi ini kan R tabel 0.5. Berarti kalau ini kan cara mengetahuinya, kalau R tabelnya kan di sini ditentukan 0,334. Nah, jadi kalau lebih dari 0,334 itu valid, kalau kurang dari 0,334 itu tidak valid. Contoh langsung saja pertama, ini 0,5577. Nah, 0,577 kan lebih dari 0,334, berarti data tersebut valid. Nah, ini contoh yang kedua, 0,106. Nah, ini kan kurang dari 0,334, berarti data tersebut tidak valid. Cara yang kedua melalui nilai signifikasi. Kalau kurang dari 0,05 itu data tersebut valid. Kalau lebih dari 0,05 tidak valid. Contoh ini 0,00 0,00 kan kurang dari 0,05, berarti data tersebut valid. Nah, kalau yang ini 0,338 itu kan lebih dari 0,05, jadi data tersebut tidak valid. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Menurut Sugiarto dan Situnjuk 2006, uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkapkan informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Suatu kondisional dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan konsisten dan waktu ke waktu. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai disebut koefisien reliabilitas, berkisaran antara 0 sampai 1. Rentang nilai alfa kurang dari 0,5 reliabilitas rendah, 0,5 lebih dari, dan 0, kurang dari 0,7 disebut reliabilitas moderat.
alfa lebih dari 0,7 maka reabilitas mencukupi. Alfa lebih dari 0,8 maka disebut kuat. Alfa lebih dari 0,9 maka rehabilitas sempurna. Standar yang digunakan adalah alfa lebih dari 0,7. Di sini sudah ada data-datanya. Sebelumnya ini adalah nominal, lalu diganti ordinal. Langsung saja kita klik analyze, lalu scale, kita play, lalu kita blok semua. Kecuali total. Setelah itu pindah ke item, kita klik scale if item, lalu continue. Oke. Di sini muncul ini hasil dari yang tadi. Bisa dilihat terlebih dahulu. Dari rehabilitas tersebut bisa dinyatakan lebih dari 0,7 maka rehabilitas mencukupi. Jadi kesimpulannya dari ini adalah rehabilitas mencukupi. Sekian dan terima kasih. Ini pencet iki pondon. Baiklah, kita masuk ke bagian 3, yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, data yang disampaikan adalah 35 dan karena respondennya lebih dari 30 maka dapat dikatakan sebagai sampel besar. Nah, untuk metode pengujiannya, jika responden lebih dari 50 maka menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dan jika responden kurang dari 50 maka menggunakan metode Shapiro-Wilk. Dan karena yang disampaikan adalah 35 maka kita menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kemudian langsung kita masuk ke PSS-nya. Aduh, melek. Lalu tab analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Karena di sini kolom total yang kita ukur untuk displaynya, lalu kita plot. Oke, normalitas plot which test adalah untuk menguji normalitas, lalu histogram, kemudian continue, lalu oke. Untuk ujian normalitas yang kita lihat adalah kolom. Maka di sini signifikansinya adalah test of normality. Jika data tersebut dinilai berdistribusi normal ketika signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data signifikansinya lebih besar dari 0,5, yaitu 0,177. Sekian, terima kasih.